Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, kaliyan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga kita sedaya nderekaken puji syukur wonten ngarsanipun dalem Gusti Yesus. Kunjuk ikhlasan dalam yang Rama, Sang Hyang Putra, Tuhan yang Maha Suci. Amin. Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Agung, abdi ngaturaken puji, abdi ngaturaken puji, sembah marang panjenengan, sembah marang panjenengan, abdi badhe derek Gusti, abdi badhe derek Gusti, saben dinten kantos beja. saben dinten kantos beja. Matur nuwun Gusti. Amin. Matur nuwun Gusti. Amin. Kunjuk ikhlasan dalam yang Rama, Sang Hyang Putra, Tuhan yang Maha Suci. Amin. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian langkah-langkah syuting dalam bola basket. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu syuting dalam bola basket. Nah, syuting itu merupakan salah satu teknik dalam bola basket dengan cara menembakkan bola ke dalam ring basket dengan menggunakan satu tangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kalian posisikan badan kalian tegak seperti ini. Nah, lalu selanjutnya posisi menggenggam bola basket. Untuk posisi menggenggam bola basket, yang pertama posisikan salah satu tangan memegang bagian samping bola basket seperti ini. Lalu untuk tangan yang satunya posisikan memegang bola basket pada bagian belakang seperti ini. Nah, setelah itu posisikan kaki kalian agak lebar sedikit. Lalu untuk langkah selanjutnya kalian lakukan gerakan spinning mengangkat bola. Lalu selanjutnya tinggal kalian tembakkan bola ini ke dalam ring. Untuk menguasai gerakan salah satu teknik shooting dalam basket ini, kalian cukup melakukan latihan shooting ini, langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, minimal 10 kali dalam sehari. Nah, itu saja untuk penjelasan saya tentang shooting. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan shooting dalam basket. Walaupun sudah umum kita melakukan basket, kita tetap perlu mengetahui bagaimana cara yang benar untuk melakukan pelaksanaannya. Selamat datang semuanya di sesi seni tari. Kami di sini akan membahas seputar manajemen pergelaran tari. Selain bisa mengapresiasi suatu pertunjukan, kita juga perlu tahu dong, gimana sih caranya merancang suatu pergelaran tari itu. Nah, untuk mengetahuinya lebih detail, simaklah penjelasan berikut ini. Manajemen pergelaran tari adalah suatu proses perencanaan atau kegiatan pengaturan dan pengambilan keputusan sebuah pergelaran yang terhubung dengan pelaksanaan pementasan, mulai dari materi pementasan sampai pada artistik di atas panggung. Nah, untuk yang selanjutnya, fungsi manajemen dalam pergelaran tari. Secara garis besar, fungsi manajemen dalam pergelaran tari ada beberapa, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan atau planning untuk menetapkan sasaran atau target pergelaran, kemudian memilih tindakan yang akan dilakukan dari berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, fungsi perorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dapat disebut juga sebagai kepanitiaan. Hal ini dilakukan pengolokasian sumber daya manusia serta penentuan tim-tim yang diperlukan dan siapa penanggung jawabnya. Yang ketiga, fungsi pergerakan atau actuating, pengambilan tindakan atau koreksi jika realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Lalu yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Di sini dilakukan pengawasan dalam proses pembuatan pergelaran tari untuk mengetahui sampai di mana proses atau rencana yang telah ditetapkan
sudah terlaksanakan. Untuk menjamin keberhasilan atau kesuksesan suatu pergelaran tari, dibutuhkan peran dari kepanitiaan pergelaran. Nah, kepanitiaan pergelaran ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tim produksi. Tim produksi ini merupakan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengaturan perencanaan produksi. Mulai dari pengorganisasian pementasan, lalu juga pencatatan dan pembukuan, penyediaan dana, dokumentasi, dan juga tiketing, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas penjualan dan pembelian tiket. Nah, keseluruhan tim produksi ini dibagi menjadi yang pertama, ada pimpinan produksi yang kemudian dibantu oleh sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan juga tiketing. Lalu yang kedua ada tim artistik. Sesuai dengan namanya, tim artistik ini merupakan tim yang berperan dalam artistik atau keestetikan suatu pergelaran tari. Mulai dari busananya, panggungnya, tata letak lampu, dan lain sebagainya. Tim artistik sendiri dibagi menjadi yang pertama ada sutradara atau koreografer, lalu yang kedua ada pimpinan artistik, yang ketiga ada stage manager, lalu juga ada penata panggung, penata cahaya, penata rias dan juga busana tarian, penata suara, dan juga yang terakhir adalah penata musik. Dan yang ketiga dari kepanitiaan ini adalah house manager. Next. Selanjutnya saya akan membahas yang ketiga, yaitu house manager, di mana ini orang-orang yang bertugas untuk mengemban pelayanan publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staff dan layanan publik. Di mana struktur kepanitiaan ini dibagi 5, yaitu ada keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan seksi gedung. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan anggaran dan mencari dana atau pendapatan. Untuk perencanaan anggaran dibedakan menjadi 9, yaitu pertama ada sewa tempat petas, di mana fasilitas yang tersedia dan belum ada pada tempat ini juga mempengaruhi biaya sewanya, seperti biaya lampu, panggung, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua juga ada stage manager dan kru panggung, di mana adanya biaya jasa lighting dan soundman untuk mengatur tata suara dan tata lampu, di mana sesuai dengan konsep yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada konsumsi, berkaitan mengatur dengan makanan atau konsumsi yang dibutuhkan seperti berapa porsinya, menunya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada kostum dan tata rias. Kostum ini untuk mengatur berkaitan dengan nilai estetika penari, di mana jumlah kostum yang ingin disewa berapa, lalu pembelian bahan riasnya berapa, itu juga perlu diperhitungkan. Lalu dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan hasil karyanya, buktinya ya dalam bentuk foto ataupun video, di mana biaya fotografer dan kameramen juga perlu diperhitungkan. Lalu untuk publikasi, suatu pergelaran itu membutuhkan penonton yang banyak, sehingga kita membutuhkan informasi untuk ke masyarakat, sehingga dibutuhkannya media sosial ataupun reklame, sehingga biaya untuk mencetak brosur, lalu pemasangan iklan, tiket, poster, itu juga perlu diperhitungkan. Lalu biaya P3K. Biaya P3K ini untuk biaya mengatasi keperluan medis yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada penyediaan genset, dan yang terakhir ada biaya cadangan. Ini untuk mengatasi keadaan darurat dalam suatu masalah. Lalu untuk perencanaan pendapat dibedakan menjadi 3. Itu pertama ada iuran, di mana dilakukan oleh pihak penyelenggara atau panitia dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua ada penggalangan dana, di mana dilakukan kepada tokoh-tokoh atau seniman yang memiliki kepedulian terhadap seni, pelaku seni, dan pemerhati seni. Yang ketiga ada sponsor. Jika dana terkumpul itu masih kurang, sehingga penyelenggara dapat membuat proposal untuk meminta bantuan dana sebagai bentuk kerjasama kepada perusahaan lain. Sekian dari Seni Budaya. Tiga remaja sedang berlibur di Amerika, dan mereka menyewa kamar triple untuk satu malam. Ketika mereka sampai di hotel, mereka membayar biaya $30 dan naik ke kamar mereka. Porter membawakan tas mereka dan mengembalikan $5 karena hotel ini mengadakan acara khusus pada malam hari. Ketiga temannya masing-masing menyimpan $1 dan memberikan tip $2 kepada portir. Kemudian mereka duduk untuk menghitung pengeluaran mereka untuk akhir pekan dan menemukan bahwa mereka memiliki masalah. Mereka masing-masing membayar $10 untuk kamar itu dan masing-masing mendapat $1 kembali. Memberikan kontribusi mereka $9, kemudian mereka memberi portir tip $2, namun 9 kali 3 adalah 27. Ditambah $2 adalah 29. Kemana uang ekstra itu pergi? Jawabannya yang ini agak berbelit-belit, tapi intinya adalah matematika ketiga teman ini salah. Mereka tidak menghabiskan $29, mereka menghabiskan 27, 25 untuk kamar, 2 untuk tip. $3 yang tersisa dikembalikan kepada mereka.